Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Cagum Motovlog. Selamat datang kembali di vlognya Cagum. Dan kali ini gue bakal nge-review lagi helm. Dan helmnya ini masih dari KYT, tapi naik spek dari yang kemarin. Kalau kemarin kita nge-reviewnya tentang Titik Horse, yang range harganya ada di 900 sampai 1.300.000. Sekarang kita akan nge-review sedikit naik ke kakaknya, yaitu NFR, yang ada di range harga sekitar 2 juta rupiah sampai 2.300.000 rupiah. Dan ini adalah KYT NFR New Graphic yang livery-nya, grafiknya, atau bisa kita sebut motifnya baru di tahun 2020. Langsung aja kita buka, ini KYT NFR motif apa? Kita unboxing aja. Oke, ini kita unbox. Kelihatan nggak dari depan? Biar ini kita keluarin aja dulu helmnya. Oh enggak, busanya dulu. Ini kita taruh di bawah. Terus kita keluarin nih helmnya. Anjir, ribet banget sih. Ini kita taruh sini. Terus di dalamnya ada manual book. Dusnya kita taruh bawah aja ya. Oke, dusnya udah kita taruh di bawah dan ini helmnya. Seperti biasa kalau unboxing paling di dalamnya ada busa. Nah, ini ada manual booknya dari KYT. Di sininya tulisannya apa ini ya? Mana? Suomi Motorsport SRL. Jadi desainnya by Suomi Motorsport SRL. Tapi kalian udah tahu ya, yang namanya KYT NFR kan udah ada dari 3-2 tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau basic spek, terus ya intinya kalau misalkan spesifikasi mungkin kalian udah sering dengar, udah tahu banyak review-review orang lah. Tapi di sini mungkin nanti gue bakal bahas spesifikasinya lagi, tapi singkat aja, nggak akan terlalu mendetail. Terus ya intinya gue bakal nunjukin grafik baru dari KYT NFR. Ini grafiknya, kita buka. KYT apa ini? Dan ini adalah KYT NFR. It's not a game, it's a rich thing. Oke, tadi kalian udah lihat videonya ya. Jadi ini adalah helm KYT NFR Augusto Fernandez. Dia adalah salah satu pembalap Moto2 dan dia pembalap asal Spanyol. Dan kenapa gua memilih motif helm Augusto Fernandez ini? Karena yang pertama warnanya yang masuk sama gembul. Yang kedua desain dan coraknya cukup unik. Dan yang ketiga, gua suka gambar kelinci di belakangnya ini loh. Ada gambar kelinci. Anjay. Dan sekarang mungkin kita ulas singkat spesifikasinya ya. Terus gue juga nanti bakal bahas sedikit tentang gimana sih sistem ventilasi yang ada di NFR ini, kedap enggaknya. Nanti gue bakal ulas karena gue udah coba pakai riding 1 kali. Dan hasilnya intinya gue sampein duluan ya. Hasilnya nggak terlalu jauh berbeda dengan Titik Horse. Oke, untuk segi desain sendiri, KYT NFR ini mengusung desain aerodinamis, tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama mungkin aerodinamis itu angin mengalir dengan enak, dengan bagus gitu ya di antara shell helm ini, tapi di situ ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Angin yang melewat di shell ini cukup ada yang sedikit mengganggu, dan mengganggunya itu ada di bagian bawah. Jadi helm ini akhirnya tidak terlalu kedap, cenderung berisik malahan ya, cenderung berisik. Tapi problemanya itu udah ketahuan ada di sebelah mana. Nah,
Kalau misalkan kalian lagi naik motor dan helm ini agak berisik, kalian cukup tutup di bagian bawah pakai tangan seperti ini ya. Misalkan ini helm dipakai, nah kalian tutup gini pakai tangan. Itu suara berisiknya pasti hilang karena gara-gara helm ini desainnya aerodinamis, mungkin angin lewat sini, lewat kanan, kiri, bawah, akhirnya angin justru masuknya dari bawah busa sini. Memang helm ini jadi adem, walaupun ventilasi dalam keadaan tertutup jadinya adem ya. Tapi ya kekurangannya si ademnya ini malah jadi berisik gitu. Mungkin untuk orang-orang yang riding harian atau misalkan cuman riding biasa, nggak ngevlog kayak gue, misalkan naruh mic di dalam helm itu nggak akan jadi masalah. Cenderung enak karena adem. Tapi untuk vlogger seperti gue yang naruh mic di dalam helm, itu sangat bermasalah karena banyak noise angin. Ya itu ada kelebihan sama kekurangan lah pasti ya untuk range budget medium. Nggak mungkin sempurna untuk sebuah helm. Jadi ya selain kelebihannya desain aerodinamis, keren untuk dilihat. Kekurangannya yaitu angin yang lewat dari bawah akhirnya masuk dari bagian busa kanan kiri bawah. Dan membuat sedikit berisik di dalamnya ini. Selanjutnya untuk kelas 2 jutaan, helm ini udah cukup ringan ya. Di belakangnya aja di sini tertulis 1500 per 50 gram dan emang cukup enteng, cukup ringan. Walaupun gua rasa lebih ringan di TT Course sih. Tapi kalau nggak salah bahan TT Course dengan bahan NFR itu sama-sama ADT. Jadi Advanced Thermoplastic. Tapi kalau dari segi keringanan sepertinya gua rasa agak lebih ringan di TT Course dibanding di NFR ini ya. Oke, apalagi untuk di bagian depan. Di bagian depan sama-sama mengusung plat visor ya. Mau adiknya, mau kakaknya, ini plat visor TT Course NFR. Dan di sini ada locknya. Ini otomatis ngelock kalau ditutup. Oke, desain plat visor enak gitu ya, enak dipandang, enak dilihat. Apalagi kalau misalkan si plat visornya ini udah iridium atau dark smoke. Ya, dark like smoke, dark smoke. Ya pokoknya kalau udah dikerenin, tampilannya diganti warna nggak clear, itu menurut gua jauh lebih keren. Cuman ada kekurangannya ya, kalau kalian pakai dark smoke, hati-hati kalau malam hari. Resikonya kalian nggak akan bisa nutup visor. Oke? Kalau untuk pemakaian siang, pemakaian foto-foto emang keren. Tapi kalau misalkan nanti malam hari, nah itu resiko yang harus kalian hadapi. Bawa 2 visor kemana-mana. Jadi tadi di awal gue udah ngebahas tentang aerodinamis di paling pertama. Selanjutnya kita ngebahas tentang ventilasi. Dan ventilasi ini ada beberapa sih di kayak TNFR ini. Ada 1, 2 di atas ini. Terus di bagian dagu 1. Kalau TT Course mirip NX ya kalau nggak salah di sini ada nih. Terus di belakang ini ada exhaust di bawah spoiler. Dan untuk ventilasi seperti yang gua bilang, jujur tanpa harus ngebuka si penutup ventilasi ini helm udah cenderung adem. Cuman ya yang tadi gua bilang kekurangannya helm ini jadi berisik gitu. Di sisi lain kelebihannya adem karena angin banyak masuk dari busa bawah, tapi di lain halnya jadinya berisik. Satu lagi sih yang mencolok ya, yang ngebedain antara NFR dan TT Course dari yang sebelumnya gua review. Yang ini, NFR ini double visor. Jadi, oke kita buka biar kelihatan ya. Nah, ini double visor. Jadi kayak gini, kalau misalkan kalian nggak beli dark smoke sekalipun dan emang kalian cari kegunaan dark visornya, ini visor gelapnya udah ada di dalam, tapi ya menurut gua kalau untuk seukuran helm race kurang keren lah kalau ada double visor di dalamnya gitu. Ini lebih cenderung buat riding harian cuy. Oke. Itu mungkin spesifikasi singkat bahasan dari gua ya. Kekurangan dan kalau misalkan ada kekurangan gua mohon maaf, dan kalau misalkan kalian masih pengen lihat detailnya ini seperti ini. Oke, ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Jadi intinya untuk masalah berisik tadi, kalau misalkan kalian riding naik motor di atas 60 km per jam, videonya nanti gua coba perlihatkan seperti apa kondisi berisiknya. Kalau misalkan gua punya rekamannya, nah kayak gini berisiknya. Tapi untuk kalian yang ridingnya harian, untuk kalian yang pakainya nggak ngevlog, nggak naruh mic di dalam helm, nggak terlalu masalah. Jadi helm ini cukup worth it buat
kelas medium kalau kalian pengen terlihat keren. Karya TNFR salah satunya. Yang pertama ini adalah produk lokal, jadi kita bisa support lokal produk. Dan selanjutnya buat kalian yang pengen helm ini atau pengen helm ini like new tapi harga second, kalian bisa klik link di deskripsi. Di situ ada Tokopedia-nya, karena kalau misalkan gue udah bosen dan nggak pakai helm ini, gue pasti jual di Tokopedia atau ketemu di ketemu di marketplace Facebook dengan harga yang akan gue kurangin lah dari harga baru, tapi ya gak jatuh-jatuh banget karena barang dari gue pasti like new, mulus, karena bekas review atau mungkin cuman dipakai foto. Dan ya untuk reviewnya atau first impresi untuk helm ini cukup segitu aja. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, support terus channel YouTube Cagu Motovlog. See you next time and bye-bye.